Baiklah, selamat pagi, siang maupun malam semuanya yang menonton video ini. Jadi pada video ini kita akan menjelaskan sesuai dengan judul kita, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara kita. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut ke videonya, kita harus mengetahui terlebih dahulu alasan mengapa bangsa Eropa itu rela untuk berlayar jauh selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk sampai ke Nusantara kita. Semua itu berawal pada tahun 1453 saat kota Konstantinopel itu yang merupakan gerbang utama perdagangan Asia Eropa jatuh ke tangan Turki Utsmani. Jadi karena jalur dagang Asia Eropa itu tertutup, rempah-rempah di Eropa itu jadi sangat langka sehingga menjadi sangat mahal juga. Padahal di Eropa waktu itu rempah-rempah itu bukan cuma buat masak doang, tapi buat obat, pengawet makanan, dan bahkan menjadi simbol status di sana. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai berpikir, kalau misalnya jalur darat kita tertutup, sebaiknya kita cari jalur baru lewat laut aja, langsung ke sumber rempah-rempah yang kaya gitu. Nah, jadi motivasi mereka itu terkenal biasanya kita sebut sebagai 3G atau Gold, Glory, Gospel. Gold itu mereka mencari kekayaan, bukan cuma emas tapi juga rempah-rempah yang nilainya di Eropa sama atau bahkan lebih mahal daripada emas itu sendiri. Lalu ada Glory, mereka itu mencari kejayaan supaya negaranya dianggap hebat di antara bangsa-bangsa Eropa yang lain. Lalu juga ada Gospel, atau mereka itu membawa misi agama khususnya agama Kristen untuk disebarkan ke wilayah baru. Sorry, agak batuk-batuk. Jadi bukan cuma soal dagang doang, tapi ambisi politik dan agama itu semuanya dicampur menjadi satu. Dan dengan semangat 3G itulah mereka satu persatu bangsa Eropa ini mulai berdatangan ke Indonesia atau Nusantara. Jadi bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara kita adalah negara Portugis. Portugis itu datang ke Indonesia pada awal abad ke-16. Tujuan utamanya untuk mencari rempah-rempah di Nusantara kita. Tahun 1511 mereka berhasil merebut Malaka dari Kerajaan Malaka. Nah, kenapa Portugis itu pertama kali sampai ke Malaka? Kenapa ke Malaka? Karena Malaka itu titik emas perdagangan Asia. Jadi di Malaka itu semua kapal dari India, Arab, Cina, dan Nusantara itu numpuk di sana semua. Jadi siapa yang menguasai Malaka, dialah yang pegang kunci kendali perdagangan dunia basically. Dan kenapa Portugis bisa menjadi bangsa Eropa pertama yang nyampe ke Nusantara? Kenapa Portugis? Simpelnya karena mereka itu negara maritim yang udah jago banget soal navigasi, punya kapal laut yang sangat banyak, dukungan dari raja mereka, dan juga semangat 3G yang luar biasa. Jadi wajar aja kalau misalnya mereka yang pertama kali berhasil untuk merebut Malaka, dan dari situ jalan menuju Maluku juga jadi terbuka lebar. Selanjutnya adalah bangsa Spanyol. Jadi setelah bangsa Portugis, bangsa Spanyol juga nggak mau kalah. Jadi dia juga dia juga mencari jalur perdagangan rempah-rempah yang nantinya dia bakal sampai ke Maluku juga. Jadi setelah Portugis sampai ke Maluku, Spanyol itu nggak mau kalah. Mereka nyari sendiri kepulauan rempah yang kaya akan rempah-rempah, karena mereka juga kehilangan rempah-rempah karena kejatuhan Konstantinopel tadi. Karena adanya perjanjian Tordesillas yang dibuat pada tahun 1494 yang isinya itu dunia itu dibagi menjadi dua. Di sebelah barat itu milik Spanyol, sedangkan di bagian timur itu buat Portugis. Jadi Spanyol itu masuk
ke Maluku lewat Filipina, bukan lewat Malaka. Nggak seperti Portugis. Lalu melalui ekspedisi Magellan dan Elcano, mereka tiba di Maluku pada tahun 1521 dan bersekutu dengan Tidore. Sementara Portugis tadi bersekutu dengan Ternate. Nah, karena persaingan inilah mereka itu berkonflik. Karena persaingan inilah mereka berkonflik hingga akhirnya dibuatlah perjanjian baru bernama Perjanjian Saragossa untuk menggantikan Perjanjian Tordesillas tadi, yang isinya Maluku itu resmi menjadi wilayah Portugis, sedangkan Spanyol mundur ke Filipina. Selanjutnya bangsa ketiga adalah bangsa Belanda. Belanda ini masuk ke Nusantara kita lebih belakangan, yaitu pada akhir abad ke-16. Mereka ini awalnya membeli pasukan rempah dari Portugis, tetapi karena mereka menjualnya sangat mahal, mereka memutuskan untuk langsung datang ke Nusantara kita. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman ini memimpin ekspedisi pertama ke Banten. Karena pada saat itu lada yang merupakan penghasilan utama Banten itu sangat laris di Eropa. Tapi saat mereka datang, mereka itu nggak cuma pengen berdagang saja. Mereka ini menginginkan untuk melakukan monopoli, di mana Banten ini tidak bisa menjual rempah-rempah lada seperti lada tadi ke pedagang Arab, India ataupun Cina. Jadi semuanya untuk Belanda. Nah, selain lada, Banten ini juga memiliki pelabuhan strategis di ujung Jawa dekat Selat Sunda. Kalau dikuasai, Belanda ini bisa mengontrol banyak jalur dagang sekaligus. Ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tadi ini awalnya gagal karena banyak prajurit dari mereka ini meninggal dan meraih untung yang sangat kecil. Tetapi ekspedisi selanjutnya sukses besar. Dari sanalah Belanda ini sadar bahwa mereka memerlukan organisasi dagang yang sangat kuat. Pada tahun 1602, mereka ini memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang kita kenal sebagai VOC. VOC adalah perusahaan dagang raksasa yang bahkan memiliki tentaranya sendiri. Tujuan VOC ini didirikan bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga mulai menguasai wilayah yang ada di Banten, termasuk membidik Banten sebagai pelabuhan utama. Lalu bangsa yang terakhir yang datang ke Nusantara kita adalah Inggris. Jadi Inggris ini juga nggak mau kalah tentunya. Dia nggak mau ketinggalan ikutan rebut rempah di Nusantara kita. Wow, ramai sekali yang datang ke Nusantara kita ya. Mereka membuat sebuah perusahaan dagang yang namanya EIC atau East India Company, yaitu perusahaan dagang Inggris yang didirikan pada tahun 1600. Jadi pada awalnya mereka itu datang ke Banten dan sebenarnya sukses karena mereka juga berhasil untuk merebut Ambon. Tetapi saat mereka datang ke Banten, mereka itu ketemu lawan yang sangat amat berat, yaitu Belanda. Jadi saat dia sedang menguasai Banten, Belanda juga sedang berada di sana. Setelah peristiwa Ambon atau peristiwa di mana perebutan wilayah antara Inggris dan Belanda, Inggris itu semakin lemah di Nusantara karena dia kalah, kekuasaannya kalah, direbut oleh Belanda. Jadi mereka itu akhirnya berpindah fokus ke India. Ya meskipun masih bertahan di Bengkulu pada saat itu dengan bikin benteng yang bernama Marlborough. Tapi ujung-ujungnya lewat perjanjian London 1824, Inggris dan Belanda itu tukeran wilayah kekuasaan. Inggris itu pegang Malaysia dan Singapura, sedangkan Belanda itu menguasai Indonesia, atau lebih tepatnya pada saat itu adalah Banten. Portugis, Spanyol, Inggris semua sudah pernah datang ke Nusantara kita. Tetapi siapa sih yang paling lama tinggal? Jawabannya adalah
Belanda tidak hanya menginginkan perdagangan, tetapi juga menguasai wilayah serta melakukan monopoli dagang di pelabuhan Banten. Dan tentu saja hal ini menimbulkan ketegangan pada penguasa lokal serta masyarakat setempat. Pedagang lain dilarang masuk, harga ditekan sepihak, serta urusan politik pun mulai mereka ikut campuri. Bagi masyarakat dan lokal setempat, ini bukan sekedar soal dagang lagi, tetapi ini sudah menyentuh kedaulatan. Dan ketika kedaulatan diganggu, jawabannya hanya satu, yaitu perlawanan. Kerajaan Banten ini berdiri pada abad ke-16 sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa bagian barat. Lokasinya sangat strategis, yaitu di Selat Sunda, sebagai pintu gerbang perdagangan internasional yang menghubungkan antara Samudra Hindia dengan Lautan Jawa. Dari sini Banten itu berkembang dengan sangat pesat sebagai pusat perdagangan lada. Pedagang dari Arab, Cina, India, hingga Eropa itu singgah di pelabuhan ini. Awalnya hubungan kerajaan Banten dengan Belanda ini baik-baik saja. Bahkan Belanda itu diizinkan untuk berdagang di pelabuhan Banten. Tapi lama-kelamaan karena Belanda ini menginginkan monopoli, mereka itu nggak mau ada perdagangan dari Inggris, Portugis, atau pedagang lain itu masuk ke pelabuhan Banten. Dan tentu saja Sultan Banten nggak tinggal diam. Perlawanan terbesar di Banten itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau naik tahta pada tahun 1651 dan dikenal sebagai raja yang tegas, bijaksana, dan berani menolak campur tangan dari Belanda. Belanda lewat VOC itu ingin melakukan monopoli perdagangan lada. Mereka ingin harga dan jalur dagang itu dikuasai dan diatur oleh mereka sendiri. Padahal sejak awal pelabuhan Banten itu merupakan pelabuhan bebas, di mana tempat perdagangan dari Arab, India, Cina, bahkan Eropa itu datang. Sultan Ageng ini melihat monopoli VOC sebagai suatu ancaman besar bagi kedaulatan dan kejayaan kerajaan Banten. Sultan Ageng ini melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Ada 3, yaitu ia memperkuat armada laut untuk menghadapi kapal-kapal yang berdatangan dari VOC. Lalu ia menjalin kerjasama dengan bangsa lain seperti Arab, Inggris, dan bangsa-bangsa lainnya agar tidak bergantung pada Belanda. Dan yang terakhir, ia mengobarkan semangat rakyat untuk melawan dominasi asing tersebut. Sebenarnya perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa ini sangat berpeluang besar karena beliau didukung oleh rakyat sendiri, punya armada laut yang sangat kuat dan banyak, dan bisa membangun aliansi dengan pedagang bangsa lain. Tapi sayangnya masalah itu malah muncul di kerajaan bangsanya sendiri. Putra beliau, yaitu Pangeran Haji atau biasa kita sebut sebagai Sultan Haji, itu justru tidak sepaham dengan ayahnya sendiri. Sultan Ageng ingin mempertahankan perdagangan bebas dan menolak monopoli VOC, sedangkan fokusnya Sultan Haji ini ada pada kekuasaan dirinya sendiri. Sultan Haji ini merasa bahwa bersekutu dengan Belanda akan lebih menguntungkan posisinya sebagai calon penguasa nantinya. VOC melihat ini tentu saja sebagai kesempatan emas. Mereka memberi janji dukungan politik kepada Sultan Haji agar bisa naik tahta, dengan syarat ia mau bekerja sama dengan Belanda. Hasilnya apa? Hasilnya terjadi perang saudara antara ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yaitu Sultan Haji. Pertarungan ini melemahkan Banten. Sebagian rakyat ada yang mengikuti Sultan Ageng Tirtayasa, sebagian rakyat lagi ada yang mendukung Sultan Haji karena
berada pada perlindungan VOC. Sementara itu Belanda masuk semakin dalam bukan hanya di perdagangan tapi di politik kerajaannya juga. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa pun kalah dan tertangkap pada tahun 1683 dan dipenjara di Batavia hingga ia wafat. Dari konflik inilah Belanda berhasil memperluas pengaruhnya karena kerajaan yang kuat justru jatuh akibat perpecahan di dalam bangsanya sendiri. Dampaknya dari konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji ini adalah melemahnya kedaulatan kerajaan Banten. Setelah Sultan Haji menang dengan bantuan VOC, Belanda ini berhasil menguasai perdagangan lada dan membatasi hubungan perdagangan Banten dengan bangsa lain. Jadi dia berhasil lah monopolinya. Akibatnya perekonomian Banten ini menurun drastis. Pelabuhan yang dulunya ramai sekarang malah jadi sepi dan kerajaan itu kehilangan posisi pentingnya sebagai pusat perdagangan internasional. Selain itu kekuasaan raja mulai terbatas karena keputusan politik dan ekonomi itu banyak dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh VOC. Dengan kata lain, Banten tidak lagi sepenuhnya merdeka, melainkan berada di bawah bayang-bayangnya Belanda. Dari perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, kita dapat belajar satu hal penting, yaitu persatuan adalah kunci. Dimana kita dapat melihat dahulu kala kerajaan itu dapat terpecah belah karena tidak adanya atau kekurangan persatuan. Dan sekarang tantangannya berbeda, tetapi prinsipnya sama. Kalau kita terpecah, kita akan mudah dikendalikan. Tetapi sebaliknya juga, kalau misalnya kita bersatu, kita itu bisa berdiri kuat menghadapi siapapun dan tantangan apapun itu. Semangat untuk melawan ketidakadilan itu dan menjaga kedaulatan inilah yang masih relevan hingga saat ini.